Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan hari ini, teman-teman, saya akan membahas mengenai salah satu pengujian yang terdapat pada lampiran Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu lampiran nomor 1261, yaitu terkait dengan pengujian volume terpindahkan. Nah, apa dan bagaimana pengujian volume terpindahkan itu? Mari akan kita bahas mulai dari tujuan, kemudian prosedur hingga cara menginterpretasikan dari data uji volume terpindahkan tersebut. Oke, untuk yang paling awal teman-teman kita akan membaca ya dan kemudian nanti apabila ada yang perlu untuk saya jelaskan terkait dengan prosedur volume terpindahkan ini, silahkan nanti teman-teman simak dengan baik ya penjelasan saya berikut ini. Oke, jadi pengujian volume terpindahkan itu merupakan sebuah pengujian yang dirancang dengan tujuan untuk berfungsi sebagai jaminan bahwa cairan oral yang dikemas dengan volume yang tertera pada etiket tidak lebih dari 250 ml yang tersedia dalam bentuk sediaan cair atau sediaan cair yang dikonstitusi dari bentuk padat dengan penambahan bahan pembawa tertentu dengan volume yang ditentukan, jika dipindahkan dari wadah asli akan memberikan volume terpindahkan sediaan seperti tertera pada etiket. Baik, dari kalimat yang paling awal ini, teman-teman, yang perlu untuk digarisbawahi adalah yang pertama, bahwa uji volume terpindahkan hanya dilakukan untuk sediaan cairan oral. Artinya, untuk sediaan cairan non-oral ya, jadi misalnya sediaan cairan topikal seperti itu, maka tidak diperlukan atau tidak dipersyaratkan uji volume terpindahkan. Itu catatan yang pertama. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah bahwa sediaan yang diuji volume terpindahkan bukan semua jenis cairan oral, tetapi ketentuannya adalah cairan oral yang dikemas dengan volume yang tertera pada etiket tidak lebih dari 250 ml. Oke, jadi tadi ya bahwa volume dari sediaan yang perlu untuk dilakukan uji volume terpindahkan itu adalah cairan oral dengan volume tidak lebih dari 250 ml. Artinya, jika ada cairan oral yang dia memiliki volume etiket lebih dari 250 ml, maka sediaan tersebut tidak wajib dilakukan uji volume terpindahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati ya ada beberapa contoh misalnya sediaan penambah darah begitu ya, di mana ada mulai dari botol yang kemasan terkecil misalnya 100 mililiter, kemudian ada yang tanggung atau ada yang besar ya. Nah kalau misalnya kemasan yang besar misalnya kemasan 300 mililiter misalnya gitu teman-teman. Nah, maka kemasan yang paling besar yang 300 mililiter ini tadi tidak perlu dilakukan uji volume terpindahkan ya karena memiliki volume yang lebih besar dari 250 mililiter. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga adalah bahwa sediaan cair yang perlu dilakukan untuk uji volume terpindahkan selain tadi adalah sediaan cairan oral dengan volume tidak lebih dari 250 ml. Selain itu, sediaan cair yang perlu dilakukan uji ini adalah sediaan cair yang dikonstitusi dari bentuk padat dengan penambahan bahan pembawa tertentu dengan volume yang ditentukan. Apa artinya di sini? Artinya bahwa, kalau sebuah sediaan sirup kering contohnya ya teman-teman, jadi sirup kering itu kan disuplai dari industri farmasi masih dalam bentuk sediaan powder ya, kemudian nanti pada saat akan digunakan baru dia kemudian ditambahkan dengan air dengan volume sejumlah tertentu. Nah, maka sediaan dry suspension atau sirup kering tersebut itu juga perlu untuk dilakukan uji volume terpindahkan. Nah, itulah kenapa kemarin sampel yang kita lakukan pada praktikum itu ada 3 macam ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah sampel sediaan sirup, kemudian yang kedua adalah sampel sediaan suspensi cair, dan yang ketiga adalah sediaan suspensi kering atau
sirup kering yang kemudian dikonstitusi menjadi bentuk sediaan suspensi gitu. Jadi itu terkait dengan ketentuan sediaan seperti apa sih yang perlu untuk dilakukan uji volume terpindahkan. Kemudian selanjutnya ketentuannya adalah uji ini tidak ditujukan untuk sediaan wadah dosis tunggal jika dalam monografi tertera keseragaman sediaan. Jadi apabila sebuah sediaan di dalam monografi farmakope Indonesia ya, sediaan tersebut merupakan sediaan wadah dosis tunggal, artinya itu langsung digunakan satu kali minum ya, maka jika di situ ada ketentuan keseragaman sediaan, maka sediaan tersebut tidak perlu dilakukan uji volume terpindahkan. Jadi ini keterangan yang pertama yang kita peroleh dari lampiran farmakope tentang uji volume terpindahkan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mulai menginjak ke persiapan uji ya. Nah, silakan teman-teman simak di sini. Oke, persiapan uji. Untuk penetapan volume terpindahkan, pilih tidak kurang dari 30 wadah dan selanjutnya ikuti prosedur berikut untuk bentuk sediaan tersebut. Artinya pada waktu melakukan sampling dari keseluruhan batch sebuah proses produksi sediaan cair yang akan dilakukan uji volume terpindahkan, maka wadah yang perlu kita ambil sampelnya adalah sebanyak 30 wadah. Kemudian, apa prosedur atau persiapan untuk melakukan uji tersebut? Yang pertama adalah jika sampel kita berupa larutan oral, suspensi oral, dan bentuk sediaan cairan oral lain, maka kocok isi dari 10 wadah satu per satu. Artinya, jadi nanti sebelum kita lakukan penuangan, itu tinggal kita kocok saja sediaan larutan atau sirup ya, suspensi oral itu misalnya adalah suspensi yang kemarin ibuprofen ya teman-teman, jadi dia sudah suspensi cair kayak gitu ya, dan bentuk sediaan cairan oral lain. Jadi bentuk-bentuk sediaan cairan yang memang penggunaannya secara oral dan tadi memenuhi ketentuan untuk dilakukan uji volume terpindahkan, tinggal dikocok saja isinya dari 10 wadah satu per satu. Artinya satu per satu wadah itu dikocok secara tersendiri. Nah, ketentuan yang kedua adalah jika sampel yang akan kita lakukan pengujian itu adalah berupa sediaan sirup kering atau suspensi kering ya, atau di sini disebut serbuk dalam wadah dosis ganda yang mencantumkan penandaan volume untuk cairan oral yang dihasilkan. Bila serbuk dikonstitusi dengan sejumlah pembawa seperti tertera pada etiket. Artinya misalnya sediaan sirup kering, walaupun dia disuplai dalam bentuk serbuk, tetapi nantinya jika dikonstitusi sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam etiketnya, maka nanti kan dia akan menghasilkan sejumlah volume tertentu, gitu ya. Nah, maka sediaan sirup kering tersebut juga akan dilakukan uji volume terpindahkan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan konstitusi terlebih dahulu 10 wadah dengan volume pembawa seperti tertera pada etiket. Ukur saksama dan kemudian kocok satu per satu. Jadi kemarin teman-teman ingat kembali ya prosedur yang kita lakukan pada saat kita akan melakukan konstitusi dari sampel kita kemarin adalah amoxicillin dry suspension ya. Jadi di situ ada prosedur penambahan berapa mililiter air yang perlu ditambahkan begitu ya ke dalam sediaan sirup keringnya. Kemudian dilakukan pengocokan begitu ya. Nah, kalau sudah dikocok maka sampel tersebut siap untuk dilakukan uji volume terpindahkan. Jadi ini untuk persiapannya. Kemudian kita menginjak ke prosedurnya, teman-teman ya. Jadi prosedur pengujian volume terpindahkan adalah tuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur dan telah dikalibrasi. Teman-teman, tolong untuk diperhatikan ya, di sini prosedurnya ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi. Yang pertama adalah tuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur. Jadi di sini menunjukkan bahwa
peralatan yang kita gunakan untuk melakukan uji volume terpindahkan adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur kita ketahui ya ada berbagai macam ukuran dan di sini ketentuannya adalah gelas ukur yang memiliki ukuran volume tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur dan gelas ukur tersebut telah dikalibrasi. Nah, oke, artinya di sini teman-teman, misalnya kita memiliki sebuah sediaan sirup dengan volume 100 mililiter. Maka gelas ukur yang kita gunakan untuk melakukan uji volume terpindahkan maksimal memiliki ukuran 2,5 kali 100 mililiter sama dengan 250 mililiter. Jadi ini pada sediaan cair dengan volume yang berbeda tentu saja akan memiliki ketentuan volume maksimal gelas ukur yang berbeda pula ya. Jadi patokannya adalah gelas ukurnya volume yang boleh dipergunakan maksimal berukuran 2,5 kali volume yang diukur. Dan catatannya adalah gelas ukur yang telah dikalibrasi. Ya, dikalibrasi artinya adalah gelas ukur yang sudah dilakukan pengujian atau penaraan untuk memastikan bahwa gelas ukur tersebut itu memberikan pembacaan volume yang akurat sesuai dengan standar pengujian volume. Gitu. Nah, kemudian teman-teman jadi dituangkan perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur tadi secara hati-hati untuk menghindarkan pembentukan gelembung udara. Jadi menuangkannya perlu hati-hati untuk menghindari pembentukan gelembung udara. Kenapa? Karena sediaan cair ini kan rata-rata dia dalam sediaan yang kental ya, sehingga akan memang ada kemungkinan pada waktu penuangan jika kita tidak berhati-hati, maka nanti akan timbul gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam sediaan dan biasanya itu akan berpengaruh terhadap pembacaan volume dari sediaan atau cairan tersebut. Gitu. Kemudian diamkan selama tidak lebih dari 30 menit untuk wadah dosis ganda dan 5 menit untuk wadah dosis tunggal, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Artinya pada saat sesudah dituangkan, teman-teman, maka di sini disarankan tidak langsung dibaca volumenya, tetapi dilakukan pendiaman terlebih dahulu dengan ketentuan waktu pendiamannya adalah tidak lebih dari 30 menit untuk wadah dosis ganda dan tidak lebih dari 5 menit untuk wadah dosis tunggal. Secara umum ketentuannya seperti itu. Dan kita perlu menyamakan persepsi dulu ya teman-teman bahwa yang dimaksud dengan sediaan wadah dosis ganda itu adalah sediaan yang dia dosisnya atau obatnya itu bisa digunakan lebih dari 1 kali pemakaian. Contohnya misalnya adalah sirup paracetamol dengan volume 60 mililiter. Kan tidak mungkin bahwa volume 60 mililiter itu langsung digunakan sekaligus habis gitu ya, tetapi dia digunakan dalam beberapa kali pemakaian. Nah, sediaan seperti itu kita sebut dengan wadah dosis ganda. Tetapi untuk sediaan yang memang peruntukannya sudah di eee, didesain sedemikian rupa untuk 1 kali pemakaian, contoh misalnya pada sediaan-sediaan yang berbentuk saset kayak gitu ya, memang dia untuk sekali minum, maka sediaan seperti itu, kita sebut dengan wadah dosis tunggal, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, jika telah bebas dari gelembung udara, artinya di sini kita memastikan ya pada saat proses pendiaman itu kita lihat apakah masih ada gelembung udara di dalam cairan sampel yang akan kita ukur atau kita baca volumenya. Jadi biasanya ditandai dengan seperti gelembung udara itu seperti buih begitu ya, tetapi terjebak di dalam cairan sampelnya. Lama-kelamaan biasanya gelembung udara itu akan naik menuju ke atas dan kemudian hilang gitu. Jadi itu salah satu fungsi dari pendiaman ya tadi. Nah, kalau kita yakin bahwa sudah bebas dari gelembung udara, maka kemudian kita baca atau kita ukur volume dari setiap campuran atau setiap sampel tersebut gitu. Jadi kita di sini perlu memastikan bahwa kita bisa membaca volume
dari sampel ya dengan menggunakan wadah atau menggunakan alat gelas ukur itu dengan tepat. Kayak gitu. Kemudian teman-teman di sini ada tambahan ya untuk sediaan volume kecil yang dikemas dalam wadah dosis tunggal ya. Jadi misalnya sediaan-sediaan saset yang memang dia volumenya itu kecil begitu ya. Maka volume dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, keluarkan isi dari wadah ke dalam wadah yang sesuai dan telah ditara. Jadi misalnya di sini adalah, kita menggunakan, botol timbang misalnya ya. Jadi botol timbang yang kira-kira memiliki volume yang sesuai dan botol timbang tersebut telah kita tara atau telah kita timbang berapa bobot botol timbangnya misalnya. Jadi botol timbang, kita peroleh berat botol timbangnya. Kemudian sampel kita buka dan kemudian kita tuangkan ke dalam botol timbang tersebut misalnya. Kemudian biarkan mengalir sampai tidak lebih dari 5 detik ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan bobot isi dari wadah. Nah, cara menentukan bobot isi dari wadah ini adalah dengan cara menimbang botol timbang yang sudah diisi dengan sampel cairan sampel kita. Jadi, dari prosedur yang pertama tadi kan kita memiliki data bobot botol timbang. Kemudian setelah botol timbang ini kita isi dengan cairan sampel, kemudian kita timbang kembali, tentu kita memperoleh bobot botol timbang plus isi atau sampelnya. Sehingga kita bisa mengetahui bobot isi dari wadah dengan cara mengurangi bobot botol timbang plus isi atau plus sampel dikurangi dengan bobot timbang kosong. Sehingga kita memperoleh data bobot isi dari wadah atau sampel kita. Nah, dengan cara, mengetahui atau mencari data bobot jenis juga, teman-teman, maka nanti kita bisa melakukan perhitungan volume setelah penetapan bobot jenis, yaitu dengan membagi, bobot jenis dari sediaan, sampel dibagi dengan bobot jenis air begitu ya, nanti akan kita temukan nilai volume setelah penetapan bobot jenisnya, seperti itu. Jadi itu untuk, prosedur atau cara melakukan uji volume terpindahkan. Nah, kemudian teman-teman, untuk kriteria keberterimaan, teman-teman dapat membaca pada kriteria keberterimaan ini ya, teman-teman. Jadi nanti untuk prosedurnya ada dua, yaitu teman-teman kriteria keberterimaan untuk sediaan wadah dosis ganda dan nanti di bagian bawah kriteria keberterimaan untuk sediaan wadah dosis tunggal. Gitu. Jadi ini nanti teman-teman dapat membaca, tetapi sebenarnya keterangan pada halaman ini itu diterjemahkan dalam bentuk bagan yang ada di halaman selanjutnya. Jadi di sini nanti saya akan mungkin menjelaskan langsung ke bagan ini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua bagan ya teman-teman di halaman 2122 dan halaman 2123. Nah, apa yang membedakan teman-teman dapat melihat pada keterangan gambar ini, teman-teman. Jadi pada halaman 2122 ini adalah cara kita untuk menyimpulkan hasil pengujian jika sampel kita itu adalah wadah dosis ganda. Sedangkan di halaman 2123 itu adalah bagan yang menggambarkan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan untuk wadah dosis tunggal. Gitu. Jadi nanti interpretasinya hanya hampir sama caranya, tetapi ini hanya dibedakan sampel kita wadah dosis ganda atau sampel kita wadah dosis tunggal. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan salah satu flowchart-nya ya teman-teman. Nanti untuk kalau misalnya teman-teman mendapati kasus untuk wadah dosis tunggal, cara atau mekanisme pembacaannya itu hampir sama. Oke, saya akan mulai menjelaskan terkait dengan flowchart supaya kita bisa mengambil kesimpulan uji yang kita lakukan itu nanti bisa kita simpulkan memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, ataukah dia harus memerlukan tambahan data tertentu sampai dengan bisa kita simpulkan dia tidak memenuhi syarat atau memenuhi persyaratan.
Nah, sebelum kita membaca flowchart ini, teman-teman, ada beberapa istilah yang di sini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Yaitu di sini ada keterangan VR, ya, di sini sama dengan volume rata-rata. Artinya kalau VR atau volume rata-rata itu adalah volume dari hasil pengujian beberapa wadah yang kemudian kita bagi dengan jumlah wadah yang kita uji. Sehingga kita peroleh volume rata-ratanya. Sedangkan VE itu adalah volume yang tertera pada etiket. Jadi contohnya misalnya sampel yang kita uji adalah sirup paracetamol dengan volume 60 ml, maka VE untuk sirup paracetamol tersebut itu adalah 60 ml. Tetapi kalau misalnya kita melakukan pengujian sirup eh, sediaan yang lain ya, misalnya volume etiketnya adalah 30 ml, maka VE ini adalah 30 ml. Jadi bergantung pada berapa volume etiket yang tertera pada sampel yang akan kita lakukan pengujian. Gitu. Jadi dua istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita mulai menginterpretasikan datanya. Jadi di sini yang pertama teman-teman, tadi kan kalau kita ingat kembali ya prosedur mengenai uji volume terpindahkan, itu adalah awalnya kita melakukan pengujian terhadap 10 wadah atau 10 sampel. Maka otomatis kita akan memperoleh data dari volume dari masing-masing wadah yang kita lakukan pengujian ya. Jadi misalnya botol pertama berapa mililiter, botol kedua berapa mililiter, botol ketiga 4, 5 sampai dengan botol yang ke-10 atau wadah yang ke-10. Nah, di situ tentu akan kita peroleh data-data volume dari setiap botolnya. Nah, data-data volume dari setiap botol ini kalau kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah botol yang kita lakukan pengujian, yaitu 10 botol, maka akan kita peroleh nilai VR10. Jadi VR10 ini maksudnya adalah volume rata-rata dari 10 botol atau 10 wadah yang sudah kita lakukan pengujian tadi. Nah, VR10 ini kemudian kita interpretasikan, apakah dia kurang dari 100% VE ataukah dia lebih dari 100% VE. Ya. Kalau dia kurang dari 100% VE ya, maka oke, saya draw dulu ya. Oke. Jadi misalnya tadi sampel yang kita lakukan pengujian adalah sirup paracetamol 60 ml misalnya ya teman-teman. Nah kemudian kita lakukan pengujian, nah kemudian diperoleh bahwa VR ini misalnya adalah 60,5 ml. Jadi volume rata-rata dari 10 wadah itu adalah 60,5 ml. Nah maka ini harus kita interpretasikan 60,5 ml ini kurang dari 100% VE ataukah tidak kurang dari 100% VE. Ya, jadi tadi VE-nya itu adalah 60 ml. Karena VR-nya 60,5 ml, maka interpretasi yang benar adalah bahwa VR10 ini tidak kurang dari 100% VE karena dia lebih dari 60 ml hasilnya ya. Tetapi kalau misalnya nih teman-teman ya hasil dari VR10 kita itu misalnya di bawah 60 mili ya, misalnya 59 ml atau 58 ml, nah maka itu diasumsikan sebagai kurang dari 100% VE. Jadi itu. Nah, semisal kita sudah menyimpulkan bahwa tidak kurang dari 100% VE, maka kan kita larinya ke jalur yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian nanti kita lihat teman-teman, dari data 10 botol yang sudah kita lakukan pengujian, itu ada tidak wadah yang memiliki volume kurang dari 95% VE. Jadi tadi VE-nya 60 ml, berarti kalau 95% dari VE ya itu adalah 95 per 100 kali 60 ml. Sama dengan
57 ml ya. Nah, jadi dari data ini teman-teman, kita lihat dari 10 data yang sudah kita lakukan itu, ada tidak wadah yang volumenya kurang dari 95% VE atau kurang dari 57 ml gitu. Jadi kita cek satu persatu. Kalau misalnya tidak ada wadah yang volumenya kurang dari 95% VE ya, artinya dari 10 data pengujian itu semuanya di atas 57 ml, maka kesimpulan dari pengujian yang sudah kita lakukan terhadap sampel sirup parasetamol tadi itu adalah memenuhi persyaratan. Tetapi kalau misalnya kita temukan ya, ada satu wadah atau lebih yang dia memiliki volume kurang dari 95% VE ya. Jadi misalnya kita identifikasi ada yang memiliki volume kurang dari 57 ml ya, maka kita berlari ke jalur yang ini, sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri kita lanjutkan dan dia kemudian bercabang ke kanan atau ke kiri. Gitu. Nah, kemudian kita coba untuk terjemahkan kembali ya, bagaimana terkait dengan hal ini tadi. Jadi misalnya teman-teman, kita lihat kembali kalau lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu wadah ya teman-teman yang dia memiliki volume kurang dari 95% VE ya. Jadi misalnya ditemukan 2 wadah yang dia di bawah 57 ml gitu. Maka sebentar saya tutup dulu. Saya clear dulu ya, teman-teman. Oke. Jadi kita tadi sampai yang di sini ya, teman-teman. Jadi kita tadi perlu melihat apakah wadah yang memiliki volume kurang dari 95% VE itu hanya satu ataukah lebih dari satu. Kalau lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE, maka kesimpulan dari pengujian yang kita lakukan tidak memenuhi syarat. Artinya sampel yang sudah kita lakukan pengujian itu tidak memenuhi persyaratan. Tetapi teman-teman, kalau misalnya tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE, ya artinya misalnya hanya ada satu botol yang dia memiliki volume kurang dari 57 ml, ya 95% VE-nya tadi, tetapi catatannya tidak kurang dari 90% VE. Jadi 90% VE itu artinya 54 ml. Jadi dia harus berkisar antara 54 sampai dengan 57. Maka prosedur yang dilakukan kemudian adalah melakukan uji terhadap 20 wadah tambahan. Itulah teman-teman kalau tadi teman-teman lihat ya, di prosedur itu kenapa diminta untuk mengambil 30 sampel, tetapi yang diuji di awal hanya 10 wadah. Karena 20 wadahnya itu dilakukan atau diambil sebagai jaga-jaga kalau ternyata nanti kita harus melakukan uji terhadap 20 wadah tambahan, gitu. Nah, kalau kita melakukan uji terhadap 20 wadah tambahan, teman-teman, maka nanti yang akan kita peroleh kemudian itu adalah VR30. Jadi tadi sampel di awal 10 ditambah dengan uji lagi dengan prosedur yang sama ya teman-teman terhadap 20 wadah tambahan ya. Maka volume dari sampel yang kita akan peroleh datanya itu adalah sebanyak 30 wadah. Nah, dari data 30 wadah ini, kalau kemudian kita rata-rata, maka kita akan peroleh kembali yaitu VR30. Ya, VR30. Nah, nanti dari data VR30 ini kita lihat apakah VR30 kurang dari 100% VE, 100% VE tadi contoh sampelnya adalah 60 ml atau tidak kurang dari 100% VE ya, tidak kurang dari 60 ml. Nah,
tinggal kita ikuti. Contoh saja nih, misalnya ya, teman-teman ternyata VR30-nya itu adalah 59,5 mililiter. Nah, 59,5 mililiter ini kan kurang dari 60 mili, artinya kurang dari 100% VE. Maka pengujian yang kita lakukan kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan. Tetapi kalau misalnya sesudah kita tambahi 20 wadah tambahan, VR30-nya misalnya ternyata hasilnya adalah 61 mililiter misalnya. Maka di sini tidak kurang dari 100% VE. Nah, kita belum bisa menyimpulkan juga ya, tapi kita lihat dulu gitu ya. Kalau misalnya tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE, tetapi tidak kurang dari 90% VE ya, artinya misalnya hanya ada satu wadah yang dia volumenya tadi ya berkisar 90% VE kan 54, 95% VE itu kan 57 mili ya tadi ya. Nah, kalau hanya ada satu wadah yang memiliki volume sekitar ini ya, maka dia memenuhi persyaratan. Tetapi andai kata volume 30 botolnya itu 61 mililiter, tetapi ternyata ada lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE. Jadi misalnya ditemukan dua wadah yang memiliki volume misalnya 56 dan 55 misalnya, atau 56 dan 56. Ini kan kurang dari 57 ya, kurang dari 95% VE. Nah, maka ujinya tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita kemudian menginterpretasikan data step by step yang kita peroleh, kemudian kita nanti mengikuti saja ke alur atau ke flowchart yang mana, sehingga nanti bisa kita ambil kesimpulan pengujian yang kita lakukan memenuhi syarat ataukah tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu teman-teman, penjelasan terkait dengan pengujian volume terpindahkan yang ada di lampiran Farmakope Indonesia edisi 6 ya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.